Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu yang insyaallah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat dompetnya ya. Amin. Ya, semuanya harus sehat. Amin ya. Mudah-mudahan ya. Meskipun masih pandemi, kita alhamdulillah masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang umur untuk memperbanyak amal soleh, di antaranya ngaji ya, ngaji atau hadir di majelis ilmu. Nah, jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ini kita libur berapa tahun ya? 2 bulan ya, atau 1 bulan kita nggak ketemu ya? Seperti biasa jamaah, kita untuk kajian kita bersama saya itu membahas tentang ilmu fikih. Ya, apa? Ilmu fikih. Yang mana dulu pernah saya sampaikan di masjid ini, ya, mudah-mudahan lupa semua ya, bahwa ilmu fikih itu termasuk salah satu dari 3 ilmu yang hukumnya wajib fardu ain untuk dipelajari. Ya, fikih itu salah satu dari 3 ilmu yang hukumnya wajib untuk dipelajari. Kita, bahkan anak-anak kita, siapapun di dunia ini ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kata para ulama minimal dia mempelajari 3 ilmu, salah satunya adalah ilmu fikih ya. Yang 2 lagi apa? Masih ingat gak? Yang 2 lagi apa yang wajib juga? Fardu ain juga dia. Ya, ilmu tauhid atau ilmu akidah. Bahkan itu levelnya nomor 1 harusnya. Nomor 1 itu ilmu tauhid dulu ya, atau ilmu akidah.
Baru yang nomor 2 ilmu fikih. Ya. Satunya lagi ilmu tasawuf, ilmu tentang akhlak, tentang adab. Kalau orang zaman sekarang nyebutnya tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas. Ya. 3 ilmu ini tolong dipegang terus, dipelajari terus. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Pertanyaannya, di Masjid Al-Isra ini sudah ada belum 3-tiganya? Kalau fikih udah, alhamdulillah. Kalau akidah ada nggak di sini? Kajian khusus gitu, membahasnya tentang akidah terus gitu. Sudah ada? Belum? Belum ya? Tentang mazhab-mazhab akidah, Asy'ari, Maturidi, Atsari, terus bagaimana cara memahami, beriman kepada Allah, beriman kepada qada qadar dan semuanya itu ya, rukun iman yang ada 6 itu. Terus pembahasan detailnya nanti kalau ada yang bertanya di mana Allah, ainallah, itu kita jawabnya gimana. Itu kan masalah akidah itu Pak ya. Masalah akidah. Hati-hati Pak. Hati-hati kalau ada muncul pertanyaan ainallah, di mana Allah itu, Anda harus pinter-pinter menjawab. Karena kalau enggak bisa tergelincir pada pemahaman yang sesat menyesatkan. Nah, makanya ilmu akidah itu di nomor satukan, didahulukan ya. Nanti silahkan dipelajari ilmu akidah itu. Nah, yang kedua ini kita ilmu fikih, alhamdulillah kita kaji. Satu lagi ilmu tentang tasawuf ya, tentang akhlak atau adab-adab lah gitu. Nah, barangkali banyaklah guru-guru kita, para ustadz, para kiai yang mengajarkan tentang akhlak. Memang umumnya itu biasanya tentang akhlak. Kalau kajian ya umumnya, biasanya seringnya tema-tema tentang akhlak atau tasawuf ya. Nah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya ini ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i minimal 3 tadi itu ya. Tapi bukan berarti yang lain nggak dipelajari. Tetap dipelajari ilmu yang lain itu. Bahasa Arab, usul fikih, apalagi ilmu nahwu shoroh, balaghah, itu dipelajari semua ya. Ulumul Quran, ulumul hadis, semuanya dipelajari kalau bisa. Tapi yang wajib fardu ain hanya 3 ya. Nah, jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai lupa terakhir fikih itu kita bahas apa ya. Saking lamanya libur. Masih bab sholat ya kalau nggak salah ya. Masih pembahasan seputar sholat. Pak Aris hadir, Pak Aris. Oh, masih sakit. Ya Allah, innalillahi ya. Syafahullah syifaan la yughadiru saqama. Terakhir saya WA beliau itu mengirimkan materi tentang praktek sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari takbir hingga salam sesuai dengan madhab Syafi'i. Itu terakhir saya kirim file ke beliau di WA beliau itu tentang doa iftitah terakhir itu. Nah, berarti kalau lanjut pembahasan itu kita bahasnya sekarang masalah tentang surah Al-Fatihah ya. Kita bahas surah Al-Fatihah ya hari ini ya. Nah, untuk masalah surah Al-Fatihah di dalam sholat jamaah yang bukan Allah SWT, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pembahasan. Mudah-mudahan bisa selesai. Yang pertama, poin yang pertama, kapan saja membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Nanti kita sebutkan pendapat para ulama kita. Yang kedua, apa hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum? Bagi siapa? Bagi makmum. Sebab nanti ada khilafiyah di antara para ulama kita. Yang ketiga, dalil-dalil tentang kewajiban membaca surah Al-Fatihah dalam sholat itu apa saja hadisnya? Ya, dari Al-Quran apa, dari hadis apa? Nanti kita sebutkan. Kebanyakan dari hadis ya. Yang terakhir atau yang keempat, jika makmum itu wajib membaca surah Al-Fatihah, lalu kapan membacanya? Apakah setelah selesai imam membaca Fatihah atau boleh
bareng dengan imam. Nah, itu 4 pembahasan yang mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama-sama di malam hari ini ya. Insya Allah cukup ya waktunya ya, setengah jamnya. Baik, kita mulai poin yang pertama. Kapan saja membaca surah Al-Fatihah? Ini sudah saya share, tadi saya WA ke Pak Aris ya. HP-nya nggak aktif berarti ya beliau ya. Ya, nanti saya kirim ke jamaah ya, ke Pak Ustadz Endang atau siapa nanti. File ini nanti dipelajari di rumah. Menurut madhab Syafi'i, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah di setiap rokaat. Itu kaidah umumnya. Jadi dalam madhab Syafi'i kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah pada saat sholat di setiap rokaat. Baik rokaat pertama atau rokaat kedua atau 3 dan keempat. Hukumnya wajib, Pak. Tidak boleh tidak membaca. Harus dibaca setiap rokaat. Nah, Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau ini namanya selalu kita sebut-sebut kalau pembahasan dalam ilmu fikih khususnya mazhab Syafi'i ya. Karena beliau semacam juru bicaranya mazhab Syafi'i lah ya. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Isra kepercikan berkah ilmunya beliau, amin. Beliau ini luar biasa, Pak. Hebat sekali lah Imam Nawawi itu ya. Beliau tinggalnya di mana Imam Nawawi? Bangun Jaya? Bukan. Tinggalnya di mana Imam Nawawi? Imam Nawawi itu tinggalnya dulu di Damaskus. Ya, kalau sekarang Syria, ya, Damaskus. Di sana ada universitas terbesar di dunia waktu itu di zaman beliau. Cuma namanya bukan universitas. Disebutnya adalah Darul Hadits Al-Ashrafiyah. Apa? Darul Hadits Al-Ashrafiyah. Jadi Darul Hadis itu kayak Al-Azhar lah, Al-Azhar Mesir sekarang, Pak. Perguruan tinggi atau tempat orang ngaji ilmu agama gitu aja. Di zaman itu ada namanya Darul Hadits apa? Al-Ashrafiyah. Tempat seluruh kaum muslimin belajar, ngumpul di situ dulu. Guru besarnya diantaranya adalah Imam Nawawi. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau itu kurang apa, Pak? Ahli hadis iya, ahli fikih iya, apalagi ilmu tasawuf pun beliau punya kitabnya ya. Bustanul Arifin itu kitabnya beliau. Makanya ada yang mengatakan Imam Nawawi itu gelarnya Syekhul Islam. Kalau ulama kok gelarnya Syekhul Islam, maka itu levelnya sudah paling tinggi lah ya. Keilmuannya sangat luar biasa. Nah, ini beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kita baca ya fatwanya, mudah-mudahan dapat berkah ilmunya beliau. Amin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qad dzakarna anna madhhabana wujubul Fatihati fi kulli raq'atin wa bihi qala aktsarul ulama wa huwa madhhabu Ahmad wa hakahu Ibnul Mundzir an Ibni Aun wal Auza'i wa Abi Thawr. Jadi kata Imam Nawawi, jamaah, kami telah sebutkan, qad dzakarna itu telah kami sebutkan bahwasanya menurut mazhab kami, berarti mazhab apa ini? Syafi'i, karena beliau kan Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Wujubul Fatihati fi kulli raq'atin. Jadi wajib membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah, ini mazhab kami. Bahkan kata beliau wabihi qala aktsarul ulama, dan ini adalah disebutkan juga oleh mayoritas, kebanyakan para ulama kita. Rata-rata itu mengatakan wajib membaca surah Al-Fatihah. Oke. Nah,
Yang jadi pertanyaan tuh biasanya begini, poin kedua, Pak Ustadz, membaca Fatihah kan tadi wajib di rakaat 1, kedua, 3, keempat. Sebetulnya itu berlaku bagi imam saja atau makmum juga harus baca? Nah, ini muncul pertanyaan berikutnya yang kedua ini. Apakah Fatihah itu dibacanya oleh imam saja atau makmum juga membaca surah Al-Fatihah? Nah, maka di sini disebutkan madhab Syafi'i jamaah itu satu-satunya madhab setahu saya dari 4 madhab itu apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Siapa? Ulangi. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanya Syafi'i Pak yang mewajibkan makmum juga harus baca Fatihah. Kalau madhab lain gimana Pak Ustadz? Madhab lain ada yang mengatakan makmum itu nggak usah baca, cukup imamnya saja. Makmum itu tidak usah baca Fatihah. Itu madhab di luar Syafi'i itu. Misalnya seperti Hanafi, termasuk Maliki itu juga begitu. Hambali ada perinciannya. Jadi rata-rata madhab di luar Syafi'i itu Pak, mereka tidak mewajibkan makmum baca Fatihah gitu. Yang wajib hanya imam. Nah, makanya di Indonesia ini kalau ada orang bilang udah jadi makmum itu diem baik lah, kan kita penumpang, yang nyupir yang depan aja lah gitu, imam aja yang baca Fatihah, kita nggak usah baca apa-apa. Nah itu sebetulnya bukan madhab Syafi'i. Yang disampaikan itu madhab di luar madhab Syafi'i. Tapi kalau Syafi'i wajib Pak Anda baca Fatihah sebagai makmum, itu hukumnya wajib. Kalau tidak baca itu dianggap tidak sah. Oke, paham ya? Ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan begini. Bagaimana kalau kasusnya orang yang makmum datang dia telat? Namanya apa, Pak? Makmum apa namanya? Masbuk ya, kita nyebutnya makmum masbuk yang datangnya telat. Kalau lawannya masbuk apa? Yang dari awal kita bareng imam. Disebutnya apa? Bukan adaan. Kalau adaan itu maksudnya kita mengerjakannya di waktunya, ya. Kalau kodoan baru di luar waktu sholatnya. Apa? Kalau tadi masbuk itu yang telat, ini yang kita makmum dari awal, namanya apa namanya? Lupa. Ya, nggak dicatat ya. Dicatat sih Pak Ustadz, hilang catatannya. Ya. Diingat-ingat. Kalau masbuk tadi yang datangnya telat, ya, yang tertinggal beberapa rakaat atau beberapa gerakan, itu namanya masbuk. Tapi kalau yang dari awal mengikuti bacaannya imam, seperti kita tadilah di soft pertama itu kan kita ngikuti imam dari awal, itu disebut dengan makmum muwafiq. Nah, apa? Muwafiq. Namanya makmum muwafiq. Oke. Kalau untuk makmum muwafiq sepakat wajib membaca surah Al-Fatihah. Harus Pak, harus. Yang jadi masalah, ada teman kita datang ke masjid telat, imamnya misalnya lagi membaca apa ya, lagi sholat maghrib kayak tadi misalnya, imamnya lagi baca surah, lagi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia baru datang. Datang kan gabung langsung ya. Allahu Akbar. Apa yang dia lakukan Pak? Apakah dia langsung membaca Fatihah atau dia boleh membaca doa iftitah Allahu Akbar kabiro atau yang Allahumma ba'id baini itu? Apa yang harus dia lakukan? Ya, kata para ulama, khususnya ini mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i, dia haram membaca doa iftitah. Haram. Bahkan dosa kalau dia sampai membaca doa iftitah. Padahal itu sunnah kan? Tapi bagi makmum masbuk itu tidak boleh. Dia harus langsung membaca surah Al-Fatihah. Gitu.
Seandainya Pak dia tadi gabung, kok baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira atau Allahumma ba'id baini, pokoknya yang panjang itu ya dia baca. Terus dia baru baca Fatihah, ternyata nggak selesai Pak. Imamnya sudah keburu ruku. Itu menurut madzhab Syafi'i dia wajib berdiri terus selama sepanjang kadar bacaan doa iftitahnya tadi itu. Berarti Fatihahnya harus diselesaikan itu. Dan nanti ketinggalan Pak Ustadz, ketinggalan imamnya, tidak masalah, tidak masalah. Yang jelas Anda wajib menyelesaikan Fatihah, karena harusnya tadi itu langsung saja baca Fatihah, jangan ada baca doa iftitah gitu. Sebab kita tahu nggak mungkin terkejar nanti, ya, kecuali imamnya baca apa? Yasin. Yasin ternyata 5 ayat, ya, sama aja ya. Misalnya Anda datang Pak, Anda yakin imamnya lama, ini berdirinya lama, maka boleh, silahkan Anda baca doa iftitah dulu, baru nanti Fatihah. Insya Allah kan selesai kan? Keburu nggak itu? Keburu insya Allah. Tapi kalau imamnya sudah kulhu ayat terakhir misalnya gitu ya, atau baru beberapa ayat, nggak mungkin terkejar untuk membaca doa iftitah, maka langsung saja membaca surah Al-Fatihah. Paham sampai sini? Nah, sekarang Pak Ustadz, oke, saya gabung baca Fatihah langsung saya Pak Ustadz, saya nggak baca doa iftitah. Tetapi baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ternyata imamnya ruku Pak Ustadz. Apa yang saya lakukan? Apakah saya langsung ikut ruku? Berarti saya nggak selesai Fatihahnya, atau saya harus menyelesaikan Fatihah? Nah, dalam hal ini kata madzhab Syafi'i, dia tidak wajib menyelesaikan Fatihahnya. Walaupun hanya baru 1 ayat 2 ayat yang dia baca, kalau imamnya sudah ruku, wajib ikuti ruku. Lu bedanya apa dengan yang tadi? Katanya harus selesai Fatihah. Kalau tadi dia sengaja baca doa iftitah dulu. Ya, dia sengaja baca doa iftitah. Nah, itu baru dia harus selesai Fatihahnya. Tapi kalau ini dia tadi langsung, Pak. Dan itu sudah betul itu. Langsung baca Fatihah, ternyata nggak keburu juga, tidak apa-apa. Fatihahnya sudah dianggap sah, ditanggung oleh si imam. Makanya kalau ada hadis bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum, maksudnya bagi makmum yang masbuk kayak gini tuh Pak. Tapi kalau Anda makmumnya dari awal, namanya muwafiq tadi, tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Begitu ceritanya. Madzhab Syafi'i seperti itu. Paham ya? Nah, oke. Kemudian jamaah, kapan seseorang itu dianggap dapat 1 rakaatnya imam? Dia telat datang, imam posisi lagi sujud. Allahu Akbar. Dia langsung sujud kan? Atau nunggu dulu? Kebanyakan orang itu Pak, kalau telat, imamnya lagi sujud atau lagi i'tidal. Nanti tunggu dulu nunggu rakaat berikutnya gitu ya. Itu Pak, kata madzhab Syafi'i kurang afdol. Yang afdol langsung gabung. Apapun posisi imam, lagi i'tidal, apalagi sujud, apalagi duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, niat langsung ikuti posisi imam. Ikuti saja. Cuman nanti dilihat Anda itu dapat 1 rakaat atau tidaknya, dilihat saja. Nah, biar dapat 1 rakaat gimana? Patokannya apa? Betul. Selama ini yang sudah kita ketahui bersama, selama kita gabung dapat rukuknya imam, maka itu sudah dicatat 1 rakaat bagi kita. Sudah dapat 1 rakaat bagi kita. Tapi kalau imamnya sudah i'tidal, Anda datang Allahu Akbar, kan langsung ikut i'tidal juga itu Pak, langsung. Cuma Anda tidak dapat 1. Wah, nggak dapat 1 ya Pak. Mending nanti aja gabungnya. Mending saya nunggu aja nanti. Ngapain saya gabung langsung? Oh, nggak bisa. Anda berarti akan menghilangkan banyak fadilah. Nggak dapat pahala i'tidal bacaannya, nggak dapat pahala sujud gitu. Makanya tetap afdolnya langsung gabung saja Pak. Jangan nunggu nanti nunggu dia berdiri rakaat berikutnya. Jangan. Langsung saja. Cuma tidak dihitung 1 rakaat. Karena nggak dapat rukuknya imam. Paham nggih? Alhamdulillah. 1 lagi.
Itu kan sholat fardu yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh Pak Ustaz. Kalau Jumatan gimana? Ada orang sholat Jumat, dia datangnya telat Pak. Mungkin ketiduran gitu ya, di rumah ketiduran, tiba-tiba bangun tuh kayak dengar ada sholat Jumat dimulai tuh. Dia langsung cepat-cepat berangkat sholat Jumat, ternyata imamnya sudah di rakaat yang kedua Pak. Telat dia, masbuk itu. Gimana itu hukumnya? Dia tetap dapat sholat Jumat atau tidak? Kaedahnya kata para ulama tetap sama. Selama masih dapat rukuknya imam di rakaat kedua itu, maka dia tetap bisa Jumatan. Sehingga dia nanti tinggal nambah berapa? 1. Itu. Contoh-contoh. Kita lagi sholat Jumat. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua baca Fatihah, baca surat, dia baru datang, baru gabung. Allahu Akbar, imam ruku. Kan dia dapat ruku ya. Itu berarti sudah dihitung satu. Maka kata para ulama tetap sah Jumatannya, nanti tinggal dia nambah 1 lagi. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau dia datang, imamnya sudah ruku, dia belum gabung juga. Tiba-tiba sami Allahu liman hamidah di rakaat kedua ini Pak. Sami Allah liman hamidah, dia baru gabung. Dapat rakaat gak? Kan gak dapat kan? Gak dapat. Dia Pak, kata para ulama, niatnya tetap dalam hati niat sholat Jumat, tetapi harus sholat 4 rakaat. Inilah yang kata para ulama, sholla wala nawa wa nawa wala sholla. Jadi niatnya sholat Jumat, tapi melakukannya 4 rakaat sebagai ganti zuhron. Sebagai zuhur. Nah, jadi seperti itu hukumnya. Kalau ada yang tidak dapat 1 rakaatnya imam, dia tetap ikut saja, gabung. Bahkan niatnya di Jumatan, Pak. Usollinya itu loh. Dalam hatinya itu saya niat sholat Jumat, fardu makmuman lillahi ta'alanya sama. Cuma nanti dia harus sholatnya 4 rakaat. Zuhron sebagai zuhur. Kenapa enggak 2 rakaat? Karena tidak dapat 1 rakaatnya imam. Karena tidak dapat 1 rakaatnya imam. Nah, ini kan berarti makmum itu harus pinter fikih juga ya. Harus ya. Jangan asal-asalan ya. Imamnya juga harus, makmumnya juga harus mengerti tentang ilmu fikih. Jangan asal-asalan. Oke, dah. Apalagi? Masih ada waktu ya. Nah, sekarang saya ingin membacakan beberapa hadis atau dalil lah ya terkait wajibnya membaca surah Al-Fatihah, khususnya ini mazhab Syafi'i, Pak. Yang pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kenal Bukhari Muslim ya? Kenal? Di mana kenalannya? Pokoknya tahu gitu ya. Imam Bukhari Muslim itu jamaah ulama besar ahli hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini munculnya setelah Imam Syafi'i sebetulnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu baru muncul nanti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi setelah pendiri 4 mazhab lah baru ada mereka itu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan yang lainnya ya. Dan bahkan Imam Bukhari itu ada yang mengatakan beliau itu mazhabnya Syafi'i, Pak. Ada yang bilang beliau itu Syafi'i, tapi yang mazhab Hambali bilang enggak, Imam Bukhari itu mazhabnya Hambali. Jadi diperebutkan ya, ulama diperebutkan antara Syafi'i atau Hambali. Yang jelas beliau ulama besar lah ya, ulama hebat dalam bidang ilmu hadis. Bukhari Muslim jamaah menyebutkan sebuah hadis bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Saya ulangi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Apa artinya? La sholata, tidak ada sholat alias tidak sah
Siapa? Liman lam yakro, bagi yang tidak baca. Lam yakro itu tidak baca. Bi ummil Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Ummul Quran itu apa? Surah Al-Fatihah. Ini Bukhari Muslim, jamaah. Maka dari hadis inilah mazhab kita Syafi'i itu mewajibkan bagi kita untuk membaca Fatihah dalam sholat. Yang seperti tadi kita sebutkan itu. Pokoknya harus baca surah Al-Fatihah. Kecuali tadi ya, makmum masbuk. Ya, tapi kalau makmum yang muafik wajib menyelesaikannya. Yang kedua, dalil yang kedua, riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Apa bunyinya? An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi sholati subhi. Nah, jadi ada sahabat Pak namanya siapa tadi? Ubadah bin As-Samit. Dia cerita. Ubadah ini seorang sahabat Nabi ya, cerita suatu hari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat apa? Qara'a fi sholati subhi. Salat subuh. Fakultu alaikir falamma faragha qala la'allakum taqra'una wa ra'a imamukum qulna na'am ya Rasulullah qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Selesai sholat subuh Pak, Nabi bilang ke jamaah, tadi kayaknya saya dengar ada orang baca sesuatu deh, kencang banget suaranya ya. Kalian memangnya kalau jadi makmum tuh baca sesuatu ya? Kata Nabi gitu Pak. La'allakum taqra'una wa ra'a imamukum. Kalian baca sesuatu ya di belakang imam, kata Nabi gitu. Dijawab sama sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya, kami baca sesuatu. Maksudnya baca Al-Quran pas sholat. Dijawab lagi oleh Nabi SAW, la taf'alu, jangan lakukan kayak gitu. Jangan baca apa-apa kalau jadi makmum. Jangan baca apa-apa. Biasanya Pak, hadisnya dipotong sampai situ. Oh berarti kalau jadi makmum gak usah baca apa-apa, Fatihahnya cukup imam saja. Enggak Pak, ada lanjutannya. Apa? La taf'alu illa bi ummil Quran. Jangan baca apa-apa kalian ya, kayak tadi itu jangan dibaca kecuali Ummul Quran saja yang dibaca, yaitu surah Al-Fatihah. Makanya madzhab Syafi'i wajib baca Fatihah itu gara-gara hadis ini Pak. Bukhari Muslim dipakai, hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Ad-Daruqutni juga dipakai sebagai dalil. Nah, kalau ngomongin dalil banyak ya. Anda bisa baca kitab namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Apa? Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Karya siapa itu? Imam Nawawi, betul. Anda kalau bermadzhab Syafi'i kok nggak punya kitab itu kayak ada yang kurang ya. Saya wasiatkan, saya sarankan bagi yang ingin mendalami madzhab Syafi'i, khususnya dalil Quran sunnahnya itu ya. Dan selama ini banyak orang bertanya-tanya, Syafi'i itu dalilnya apa sih? Dalilnya apa sih? Gitu ya. Qunut subuh itu dalilnya apa sih? Gitu ya. Nah itu kalau Anda pengen lengkap Pak, beli kitab namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, itu beliau banyak menyebutkan dalil, terutama hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu lagi terakhir. Masih ada waktu berapa menit? 5 menit, 10 menit? 10 ya. Terakhir, untuk sholat jahriyah, apa itu jahriyah? Sholat yang bacaan imamnya keras, maghrib, isya, subuh, itu namanya jahriyah. Kalau sirriyah yang pelan, zuhur sama asar. Nah ini khusus yang jahriyah Pak, maghrib, isya, subuh. Kapan makmum itu membaca surah Al-Fatihahnya? Ternyata madzhab Syafi'i menganjurkan bagi makmum hendaklah membaca surah Al-Fatihah setelah Fatihahnya imam selesai. Setelah Fatihahnya imam selesai. Kayak tadilah kita sholat maghrib atau nanti sholat isya atau besok sholat subuh, sebagai makmum itu Pak,
kita jangan baca Fatihahnya bareng imam. Pertama dengarkan dulu imamnya lah, bacaan Fatihahnya selesaikan dulu imam, baru setelah imam waladhdallin amin selesai, kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah. Begitu ceritanya, ya. Bahkan disunahkan imam jangan terlalu cepat baca surat-suratnya. Apalagi kalau terawih. Di beberapa tempat cuma baca gini, Pak. Saya kira mau baca Yasin full, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Saya kira mau lanjut. Allahu Akbar. Kasihan makmumnya, Pak. Nah, Fatihahnya kan harus dibaca. Berarti ini imam yang tidak mengerti fikih sholat. Dia zalim terhadap makmum. Kasihan makmumnya itu, ya. Dan itu terjadi, Pak. Mohon maaf ya, di beberapa tempat biasanya di masjid-masjid musola kampung. Kalau di sini nggak ada, insya Allah. Sini nggak ada, insya Allah. Di daerah sana-sana itu banyak yang kayak gitu imam kita. Jadi itu nggak sesuai madzhab Syafi'i itu. Karena kapan baca Fatihahnya kalau kayak gitu? Akhirnya apa? Akhirnya pas saya tanya-tanya katanya makmum itu baca Fatihahnya bareng imam. Jadi pas imamnya baca Fatihah dia ngikutin gitu. Oh gitu, saya bilang. Ya enggak apa-apa sih ya. Cuma itu kurang afdal. Yang bagus itu ya makmum baca Fatihah nanti setelah Fatihahnya imam selesai begitu ya. Itu khusus sholat jahriyah ya. Kalau sholat duhur sama asar langsung saja, Pak. Nggak usah nunggu-nunggu imam. Karena kan nggak kedengeran bacaan imam ya. Langsung saja Anda doa iftitah, langsung Fatihah, dan disunahkan baca surat-suratan. Beda kalau jahriyah. Kalau jahriyah tidak ada keanjuran untuk membaca surat-suratan bagi makmum. Fatihah saja makmum itu ya. Tapi kalau duhur dan asar tetap disunahkan membaca surah-surah setelah Fatihah. Kira wallahu alam bissawab. Alhamdulillah untuk pembahasan surah Al-Fatihah saya kira sampai situ dulu. Masih ada waktu beberapa menit, barangkali bisa untuk diskusi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas. Boleh masalah sholat, boleh yang lain. Yang penting fikih ya. Fikihnya fikih ibadah, bukan fikih jodoh ya. Silahkan, monggo. Boleh nanya apa saja. Kita nyantai saja. Ya. Ya, monggo. Oh, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sholat itu untuk sempurna memang adalah target kita ya. Karena kita juga belajar, tambah belajar. Iya. Tetapi untuk sempurna itu bukanlah susah, tapi ada hambatan. Susah tidak, tapi hambatan. Seperti saya, yang baru Ustadz jelaskan bahwa setiap rakaat kita harus ikutin imam. Kalau ada Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah. Ya. Nah, hambatan saya untuk beberapa ya katakanlah sebulan ini Al-Fatihah itu saya seperti kayak lupa atau apa memang udah dibaca gitu kan. Nah, untuk hati-hatinya terkadang saya sampai 2 kali bacanya Fatihahnya. Ya, karena untuk menghindari lupa tadi menghindari ya? Daripada saya tidak baca gitu kan. Iya. Makanya saya baca 2 kali. Jadi semacam ragu sudah baca apa belum, akhirnya baca lagi gitu. Karena proses saya juga untuk menuju tua mungkin jadi Alzheimer. Ya, paham. Yang kedua, Pak Ustadz, pemahaman untuk tentang pemahaman mazhab. Ya. Kira-kira mazhab siapakah yang sekian persen itu mendekati Rasulullah gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah nih. Ini pertanyaan dari mahasiswa S3 ini, Pak. Amin. Pertama, jamaah, kalau kita sholat, bahkan ini tidak hanya yang orang yang sudah sepuh, Pak. Meskipun masih muda, kalau Anda ragu sudah membaca Fatihah atau belum, maka Anda baca lagi saja, tidak apa-apa. Meskipun sebetulnya sudah, kok Anda baca lagi, tidak apa-apa. Baca 2 kali itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi sekali lagi, kalau ragu sudah membaca atau belum, maka hukum asalnya Anda harus baca lagi, begitu ya, tidak apa-apa.
dibaca lagi saja ya. Apalagi mungkin imamnya kan masih lama gitu ya, masih lama berinya. Tapi kalau Anda ragunya sudah injury time, udah terakhir gitu ya, udah mau ruku baru ragu, udah apa belum? Nah itu hukum asalnya sudah dianggap sudah membaca gitu. Karena kita dari awal sudah berusaha untuk membaca Al-Fatihah. Jadi keraguan itu dihilangkan saja ya. Tapi kalau waktunya masih lama, Anda berusaha ulangi lagi, tidak apa-apa. Mau 2 kali tidak masalah ya. Oke. Yang kedua, nah ini yang unik nih. Ustadz, fikih itu kan ada 4 mazhab ya, yang masyhur Pak. Yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Terus yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mazhab apa gitu Pak ya? Pertanyaannya gitu ya. Begini jamaah. Pertanyaan semacam ini itu sebetulnya kurang tepat untuk dipertanyakan dari 4 mazhab itu. Kenapa kurang tepat? Sebab ulama 4 mazhab kita masing-masing berusaha menggunakan dalil Quran dan Sunnah. Ibaratnya gini Pak, saya sama Anda dikasih sayuran masih mentah semua Pak. Anggaplah sayurannya apa gitu ya, bumbu-bumbunya lengkap. Kita disuruh masak. Nah, sama-sama pakai sayuran sama. Anda pakai sayuran ini, saya juga pakai sayuran ini. Anda pakai bumbu ini, saya juga pakai bumbu yang ini. Cuma ngeraciknya beda kita. Kita berdua meraciknya beda. Ulama 4 mazhab itu seperti itu Pak. Quran sunnahnya sama. Sama Pak. Al-Quran dan hadisnya sama. Cuma cara memahaminya yang beda. Yang Imam Syafi'i memahaminya begini, menurut saya begini cara memahaminya. Nah, nanti imam yang lain enggak, menurut saya begini ya. Jadi sama-sama pakai Quran hadis. Mereka tetap berusaha mau seperti Rasulullah. Maka kalau pertanyaannya mana yang paling dekat dengan Rasulullah dari 4 mazhab itu, semuanya dekat sesuai dengan mazhabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita boleh-boleh saja mau ikut dari salah satu 4 mazhab itu. Tidak bisa kita unggulkan, paling sesuai sunnah itu ini misalnya. Tidak bisa, ya. Karena masing-masing juga menggunakan hadis Nabi begitu. Paham ya maksud saya? Ya, jadi intinya kita katakan ulama 4 mazhab itu ulama ahlus sunnah wal jamaah yang berusaha sama-sama memahami hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, cuma beda caranya. Beda otak kan, beda pemahaman begitu. Paham ya? Alhamdulillah. Tapi ada jawaban yang opsi kedua Pak. Ini jawaban dari guru saya, Profesor Dr. Agil Munawar. Bukan Agil Sirot. Beda orang ya. Profesor Dr. Agil Munawar. Itu dosen saya waktu di S2 IIG Jakarta. Selama beliau belajar ilmu agama di Mekah Pak. Beliau itu S1, S2, S3 di Mekah Pak, Ummul Qura. Dan belajar 4 mazhab. Menurut saya, kata beliau Pak ya, menurut saya, kalau saya pertimbangkan dari pribadi saya, kata beliau, mazhab Syafi'i itu kayak lebih mendekati dalil hadis begitu. Itu pengakuan beliau. Mazhab Syafi'i itu lebih unggul dari mazhab yang lainnya dalam memahami hadis. Itu pendapat pribadi beliau begitu, ya. Kalau mau jawabannya seperti itu silakan, ya. Tapi sekali lagi kita katakan, ulama 4 mazhab itu semuanya pakai hadis Nabi, ya. Semuanya berusaha ingin seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya berkah, dan semoga kita semua diberikan ketabahan, kesabaran dalam menjalani kehidupan di dunia ini ya. Yang penting nanti semuanya selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya nanti selamat di akhirat, amin. Ya, kita berharap keluarga kita, istri kita, anak-anak kita semuanya nanti di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.